Halo semuanya, balik lagi ketemu lagi dan berjumpa deh di channel yang gak terlalu jelas dan gak terlalu bermakna ini. Di video kali ini gue ditemani sama Bang Rian. Soalnya kemarin kan gue denger di pabrik sarden ada pembaruan sistem kerja. Nah, gua nggak terlalu hafal nih pembaruannya tuh seperti apa. Mungkin si Rian sendiri bakal ngejelasin langsung. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru datang ke channel ini atau yang udah sering nonton channel ini tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dislike jika kalian gak suka. Nah, Yan, itu sistem barunya, sistem baru kayak gimana tuh? Banyak sih sekarang sistem barunya, apa namanya, yang diubah ya sama perusahaan. Masalah jam kerja, masalah gaji, masalah pembukaan loker gitu kan. Dan mohon maaf kemarin-kemarin yang udah daftar ke saya telat gitu kan dipanggilnya gitu kan. Karena kenapa kemarin-kemarin tuh bahan tuh sedikit dari perusahaan tuh, jadi gak banyak masukin anak-anak kerja gitu, loker lah gitu. Oh, ditambah mau tahun baru juga sih ya. Nah iya, tambah juga mau tahun baru juga gitu kan. Dan kemarin kan di video yang sebelumnya kan itu kan gaji kan 85.000 sehari. Sekarang 80. Lu kemarin lu bilangnya 80 kemarin di video. 80 ya, 80. 80. Nah sekarang itu sistemnya tuh sehari itu 100.000. 100.000 itu naik gaji. Iya ya, naik gaji lah, naik tapi ada tapinya. Apa itu tapi itu? Nah jadi kerja tuh 12 jam. Kemarin-kemarin kan anak baru kan dipulangin dulu jam lebih awal dong ya. Anak baru sekarang tuh tidak, mau anak baru mau anak lama tetap sama. Jadi kerja 12 jam. Nah sehari itu 100.000. Nah kerja jadi 100.000 tuh apabila kerja kita tuh misalkan masuk jam 8 nih. Iya. Pulang misalkan jam 5 sore itu kita udah dapat 5 kilo nih. Jadi ada sistem target gitu. Oh, berarti bukan borongan sekarang. Iya, jadi sekarang tuh sistem harian borongan sih gitu, harian borongan tapi ada target sekarang. Dulu kan kemarin nggak ada target. Iya. Jam 12 misalkan 12 jam tuh tepat, tetaplah 80.000 ya. Mau gimana juga gitu kan. Nah, sekarang ada target. Lebih misalkannya jam 5 tuh kita udah dapat 5 kilo. Nah, itu tuh kita tuh udah 100.000 dong. Nah, ada 100.000. Nah, dari misalkan jam 6 dan sampai jam seterusnya, misalkan sampai jam 8 nih, 12 jam nih. Nah, itu tuh tambahan kita. Ada bisa nyampe 130 sehari gitu. Gimana kinerja kita sih sebenarnya. Tuh, itu aja. Jadi sekarang kan anak baru mau anak lama itu tetap nggak ada pulang sore gitu kan. Itu berarti semuanya rata. Tapi kalau misalkannya kita kerja udah 5 kilo nih, pulang jam 5 nih mau pulang bisa gitu. Oh, bisa kok, karena kita udah dapat target 5 kilo gitu ya. Karena kita kalau misalkan belum dapat target gimana tuh? Ya terus tetap sampai jam 8. Sampai jam 8. Iya, sampai jam 8. Kalau misalkan udah 12 jam kerja tapi masih belum dapat target juga. Nah, belum dapat juga nih ya. Apa diterusin? Ya diterusin nih buat besoknya dapat berapa lagi nih. Tapi nggak mungkin sih kalau 12 jam nggak dapat 5 kilo gitu ya. Ya karena kan kita kan udah diajarin juga, nggak mungkin ya. Ada tetap masih nyampe aja lah jam 8 tuh 5 kilo tuh nyampe gitu kan. Tuh, karena kan kita juga udah hitung-hitungan paling lambat itu tuh 12 jam tuh dapat 5 kilo gitu. Itu yang sistem target yang 5 kilo 12 jam seharinya 100.000. Nah itu di bagian apa? Itu tuh di bagian kayak ngupas, kita ngupas kayak kepiting gitu, ngupas lah gitu ya. Itu kalau berarti enggak semua bagian sama? Enggak, beda-beda. Semua bagian-bagian tuh beda-beda gitu kan. Ada yang borongan ya, bukan harian ya, borongan. Itu borongan itu tuh bagian apa, sortir kalau nggak salah tuh. Bagian sortir itu kita milih-milih, itu kita nggak ngupas, itu kita milihin. Nah itu milih-milih itu kan, itu gimana pendapatan kita gitu kan. Itu kalau misalkan udah ya, belum 12 jam kerja tapi udah dapat target, bahkan bisa lebih, itu gajinya pas 100.000 atau bisa lebih juga? Enggak, itu kan kata saya juga bilang kalau misalkannya kita itu karyawan saya juga 12 jam tuh ya, dapat 7 kilo. Iya. 7 kilo, 8 kilo, 6 kilo, itu lebih dari 100.000. Oh, lebih dari 100.000. Lebih 130, 140 gitu. Itu berarti kalau hitungan per kilonya berapa duit? Nah, hitungan per kilonya 20.000. Enggak nyampe lah. Kalau nggak salah itu hampir 10 ribuan deh. Itu hampir 10 ribuan atau 8.000 lah kayak gitu loh. Itu kan misalkan 5 kilo
100.000. Kan itu kan buletan, bukannya kita hitungan per jam. Itu Hmm. kita buletannya aja segitu. Ditargetin aja ya, kemungkinan nyampe 15 kali 15 itu. Karena sih Soalnya kan kalau misalkan ibaratnya sekilonya 10.000, 5 kilo berarti 50 dong, iya, bukan 100.000. iya bukan sih 50. Cuman ya setahu saya nggak nyampe sekilo itu hitungannya bukan 20.000. Oh, bukan. Bukan, Hmm. bisa nyampe. Jadi kita tuh itu tuh yang lebih dari 5 kilo itu bonus. Oh, bonusnya ya. Ya, itu bukan hitungan per kilo, itu tuh bonus. Bonus kita gitu. Kalau kita mau pulang ya pulang gitu. Gimana kita mau lanjut ya lanjut gitu. Tuh. Tetap kerja 12 jam. Gitu. Itu kalau misalkan hari libur nih, banyak soalnya yang nanya ke gua misalkan, "Bang, kalau misalkan hari Minggu masuk itu hitungannya kayak gimana?" Nah, hari Minggu ya, itu. Kalau karyawan saya Ah, mendingan masuk hari Minggu daripada hari biasa. Misalkannya nih, itu hitungannya lembur Sabtu, apa gimana? ya beda hitungan gitu, Beda beda hitungannya. Misalkannya itu kan sehari nih, sehari misalkannya hitungan 100.000 harian lah. dulu ya. Ya misalkan sehari itu 100.000, nah itu tuh bisa nyampe 150, 180 gitu. Oh, berarti Iya, enggak ya intinya mah hitungannya enggak beda. lembur ya. Iya, Cuma dapat bonus gitu. Iya bonus ya gitu, hitungannya beda aja. Soalnya Hari biasa sama hari ini beda. ya soalnya kan banyak banget yang nanya ke gua, Heeh. kalau hari Minggu kalau disuruh masuk hitungannya lembur apa enggak gitu. Ya disebut lembur sih ada uang tambahan gitu. Jadi kita nggak saya sih nggak berani ibaratkan nyebutin nominalnya, nggak tahu karena beda-beda bagian pun nama gajinya gue beda-beda Iya. gitu. Soalnya kan emang benar hari Minggu juga kan banyak yang disuruh kerja, disuruh masuk kerja lah gitu kan. Iya emang kalau di siput itu gitu sebulan tuh ada minggu, sebulan tuh ada 2 kali gitu kan, pasti ada aja Ya hari minggu emang suruh masuk. sebulan pasti ada hari Minggu. Ada, iya maksudnya Nggak yang masuk mungkin- kerjanya Nggak gitu. mungkin Sabtu langsung Senin kan. Pasti Yang ada penting, minggunya yang juga penting kan. masuk suruh masuknya ada pasti. Karena kenapa? Mau ekspor juga. Jadi kayak selang-seling. Minggu besok masuk, minggu besok enggak. Minggu besok masuk enggak gitu. Tergantung kita sih sebenarnya, kalau mau masuk ya masuk, kalau enggak ya enggak gitu kan. Itu terserah sih ya. Tapi kadang-kadang karyawan kita minggu ada nih, kita mah minggu disuruh nggak masuk juga. Ah, aku pengen masuk minggu mah gitu. Karena sayang minggu mah hitungannya beda gitu. Iya. Nah, tapi minggu masuk, Senin tuh gak pada masuk, kadang-kadang istirahat katanya. Iya, kebanyakan Kebanyakan kayak gitu. Ya orang yang kerja lo kemarin kan banyak orang yang daftar lot gue ya. Iya, Nah, dia tuh pada bilang gini, sering-sering gak masuk kerja itu ntar jadi masalah enggak sih gitu. nah, Soalnya selang-seling dia kerja, sekarang kerja besok enggak. jadi gini, gimana kayak leadernya ya di sana ya, Ah. di PT-nya. Jadi sebenarnya mah 3 hari berturut-turut itu di out, dicoret ya, di apa, time card-nya diblokir lah, udah nggak Iya. bisa masuk lagi. 3 hari berturut-turut. Tapi kalau misalkannya kita seminggu sekali, selang-seling itulah 2 hari, itu nggak apa-apa. Tuh yang namanya kan badan kita kan nggak selalu fit dong, gitu. Nggak apa-apa, intinya mah ada kabar aja ke dalamnya gitu, sakit apa gimana gitu, nggak masalah. Sedangkan di keluar masuk pun di situ banyak, sering bisa Banyak. asalkan nggak ada kasus apapun banyak. Mau keluar masuk ya, mau pulang dulu kalian, misalkan nih kalau dari jauh-jauh ya, dari Indramayu misalkan nih kerja sebulan, mau pulang dulu nih, ya pulang dulu gitu, resign dulu, Sama mau masuk ini, lagi bisa. Kapan kemarin gua gak tahu tuh bagian apaan ya, cuman dengar bahkan orang yang gua bawa juga katanya harus ada sistem tahan ijazah atau akte kelahiran. Itu untuk sebenarnya buat apa sih itu? Ya itu sebenarnya mah itu bagian apa, produksi kulit. Jadi di situ kan ada makanan, ada yang nggak makanan gitu kan. Itu produksi kulit, itu bukan makanan. Jadi kulit kayak semacam kulit ular, kulit biawak, buaya kayak gitu. Jadi Tapi kulit juga kan bisa dimakan. iya itu kan kulit, maksudnya kan itu kan kulit sapi mentah. Itu nggak ada, Oh, nggak nggak ada. ada. Itu reptil. Oh, Reptil, reptil. bukan kayak kambing, sapi, enggak. Jadi kita bahan mentah itu kita dibikin bagus gitu. Kita dibikin bagus cuman mentah tuh. Nah, itu kalau ke bagian itu, Iya. jadi itu tuh kerjanya tuh 8 jam. Ya, dia pulang sore. Dia pulang sore itu, pulang jam 4. Masuk jam 8, pulang jam 4. Itu untuk gaji di bagian kulit berapa tuh? Ya
nggak jauh beda sih sebenarnya, masih di bawah 100 lah gitu. Masih barat, masih kalau menurut saya sih masih gede gede di bagian kupas gitu, kayak gitu. Walaupun bau juga kayak gitu. Cuman kalau di kulit nggak bau. Cuman itu kalau benar kata tadi Paulik itu kan ada penahan apa? Penahan pakai ijazah ditahan, KTP kalau nggak akte gitu. Itu ditahan kalau masuk situ. Jadi kita tuker map kayak gitu. Tapi itu ada jaminan nggak kalau misalkan suatu saat kita nggak kuat kerjanya? Ya itu makanya itu kita ada apa perjanjian tuker map itu, kita masuk situ kita dikasih map nih, ada perjanjian nanti kalau kita mau keluar kita tuh map itu harus dibalikan, nah, jasa kita dibalikan gitu. Cuman 1 bulan, 1 bulan dibaliknya 1 bulan, nggak kita berhenti nih sekarang kita harus tuker map, nggak gitu. Enggak, kita langsung sebulan dulu, sebulan gitu. Tapi semuanya sih kayak gitu. itu kalau hilang gimana tuh, hilang ijazah atau mapnya, salah satunya ada yang hilang lah gitu. Ya itu ya pasti perusahaan juga masih tanggung jawab, karena kan ijazah kita kan kalau misalkan map kita hilang kan, kita juga nanti perusahaan juga minta dong, minta bukti bahwa gak bener gak ini ijazah dia gitu kan. Tapi kalau ijazah kan tetap di perusahaan, nggak hilang gitu. Jadi takutnya gitu ada yang hilang atau lupa naro. Ya perusahaan sih pasti tanggung jawab. Pasti tanggung jawab itu. Iya. Tapi alhamdulillah sih nggak ada pernah kejadian kayak gitu. Kemarin gue nanya-nanya ke yang kerja di sarden ya, di dalam baunya tuh nggak terasa, nggak terlalu bau. Tapi pas keluar baru kerasa. Nah ya karena kan di dalam kan lingkungan ibaratkan kita nggak bakal mencium lah gitu dah, karena udah biasa lah gitu. Tapi kalau di luar itu kan beda. Kalau karyawannya kalau keluar, kalau saya di luar nih karyawan lewat ya bau tapi gitu. Itu iya, kenapa bisa gitu ya, padahal udah pakai seragam. Ya karena kan itu kan, tapi masih aja ke itu baju kan yang namanya kita pakai. keringat Pak, keringat. Itu namanya keringat kan masih nyerap, itu bau asemnya. Nah satu lagi nih, banyak banget yang nanya ke gua masalah lowongan kerja di pabrik sarden. Kenapa di situ cowok susah atau nggak pernah ada? Jadi gini, bukannya sebenarnya susah sih, bukannya susah Pak, nggak ada aja. Kemarin pun saya juga dikasih kuota gitu ya. Cuman ini kan apa namanya, kalau di sarden itu kan cowok itu dibilang susahnya gini, jadi kuota perusahaan tuh sedikit. Kata nih kemarin juga saya dikasih 5 kuota gitu. Berarti sekalinya ada buat cowok tuh dadakan ya? Iya dadakan Pak, ya benar. Nah satu lagi nih, masalah mes. Banyak banget yang nanya. keliru tuh mes tuh, saya lihat di media sosial juga tuh. Banyak banget yang nanya masalah mes tuh. Coba tolong jelasin. Ya itu mes tuh gini ya. Sebenarnya mah itu mes tuh bukan ibaratkan kayak pabrik-pabrik lain nih. Ada mes nih kita nih gratis begini, enggak. Jadi sebenarnya mah di sini kan banyak kontrakan gitu kan. Kontrakan pada penuh gitu kan. Jadilah ada ya ibaratkan, jadi jauh lah dari PT juga jauh gitu kan. Ada 15 menit gitu kan. Jadi mes itu yang bisa tinggal di mes itu karena yang udah kerja di situ. Nah itu tuh mes tuh bukannya 100 200 enggak. Jadi mes itu kan ada 2 mes itu, yang baru yang lama. Yang baru itu kalau nggak salah itu 2 orang itu 400 tuh, 2 orang. Itu lokasinya di mana? Di ya dari PT itu masih di Kembang Kuning. Masih satu kampung lah. Satu kampung lah, beda RT aja gitu kan. Cuma 15 menit paling jalan kita gitu. Nah itu tuh mes itu yang ada 2 orang nih, ada yang 137 375 325 apa 150 ya, lupa saya nih. Wah, itu mes yang, kalau mes yang apa? Yang lama, yang lama itu 350. 350. Berapa orang? Itu 2 orang, maksimal 2 orang. Enggak boleh. Itu enggak boleh 3 orang. Ya sebenarnya sih kadang-kadang ada yang 3 orang, cuman beda nambah biaya lagi. Itu kalau nggak salah. Kalau yang baru itu 400 kalau nggak salah tuh. Kalau yang baru 400 ya. Berapa orang maksimal? 2 semuanya tetap sama. 2 itu. Nah, mes itu suka kosong apa emang udah penuh sih? Sampai sekarang juga masih. Sekarang penuh. Sekarang penuh. Yang baru sama yang lama juga sama. Penuh semua karena itu gabung berdekatan. Yang baru malam itu penuh, udah penuh semua mes. Nah kalau masalah mes itu, kalau misalkan kita ya kemungkinan setiap bulan ada aja yang kosong. Setiap bulan ya ada yang kosong, cuman cepet
isinya. Hmm. Ada anak baru ngisi juga gitu. Karena kita juga ada yang pengurus mes. Kalau misalkan ada yang kosong ngabarin saya gitu. Ada nih yang kosong nih satu nomor berapa gitu, langsung diisi Nah, gitu. kira-kira nanti bisa nggak nih kita mampir ke mesnya lah, intip. Bisa kita nanti kita ngelihat mes, Nah, pengen lihat mesnya kan, nanti kita ke sana kapan-kapan nanti kita bikin konten lagi kita ke mes. nah, berarti nanti kita intip mesnya kayak gimana ya, gue juga sih penasaran mesnya kayak gimana, soalnya gue belum pernah ke mesnya. Terus ada lagi nggak sistem baru atau apanya di Sarden tuh? Enggak sih, udah itu aja sih masalah gaji. Heeh. Udah sekarang udah normal lagi. Yang kemarin-kemarin sih ya barang sedikit gitu kan. Jadi kita yang Oh iya, yang pun lamar yang ketunda ya. iya, yang Iya. lama ketunda kemarin udah banyak yang ke saya ngasih berkas gitu kan. Yang tadi saya teleponin satu-satu udah ada yang pulang lagi gitu kan, udah ada yang kerja. Ya alhamdulillah kalau udah dapat kerjaan yang lain mah gitu kan. Nah, mulai besok udah ada bukaan lagi setiap hari. Ya langsung kerja gitu. Kayak kemarin-kemarin lagi. Nah, kita nanti next video kita lihat aja mes PT-nya kayak gimana. Soalnya gue juga belum tahu ya. Mungkin sekian aja video kali ini dari gua sama Sirian. Sebelumnya gue mau makasih sama Sirian udah mau diganggu waktunya. Nah, mungkin Bang Rian bisa titip pesan buat penyalur atau buat yang mau kerja di luar sana. Ya saya ini aja panitia pesan aja yang mau pada kerja gitu kan, jangan sampai ketipu gitu ngedengar dari media sosial gitu kan, kayak di Facebook gitu kan, rame-ramenya di Facebook tuh kan, di Facebook di mana gitu kan, apalagi kayak model WA kayak gitu. Jadi Gue kan pakai WA. iya maksudnya kan yang kalau misalkan pengen jelas gitu Oh ke iya. channel ini aja gitu Oh kan, iya. karena saya kenapa kayak kan apa namanya di langsung ke kantornya langsung nanti. Kalau kalian ngelamar juga nanti ketemu saya gitu ya, gitu aja. Jadi jangan kayak kemarin ada itu 7 orang, itu tuh dikenakan 3 juta. Tapi alhamdulillah saya selidiki, saya balikin lagi uangnya karena kenapa itu penyalurnya saya tangkap kan orangnya langsung gitu kan. Karena dia bawa-bawa nama saya gitu. Dia bawa orang ke saya, ternyata sama dia itu dipintain uang gitu, satu orang tuh 3 juta kalau nggak salah. Itu dipintain uang tuh udah nyampe di DP, katanya DP dulu tuh 1.300.000 dia Iya. tuh. Dia tuh kumpul uang tuh kemarin tuh 9 juta. Itu Nah, yang mau kerjanya orang mana tuh? itu tuh orang Indramayu. Orang Ya, Indramayu. karena kenapa orang Indramayu kita banyak, kadang kita Cirebon banyak juga orang Indramayu, makanya buat khusus orang Indramayu mohon maaf gitu kan ya, yang kayak yang ada gosip-gosip yang kemarin gitu kan, karena kita nggak, kalau misalkan itu kita nggak dipungut biaya gitu kan. Makanya selain saya ibaratkan dari media sosial, saya nama Pak Holi gitu kan, nomor saya gimana, jadi janganlah kayak misalkan DP dulu uang dulu gitu kan, jangan kayak melalui orang gitu main transfer uang kayak gitu, jangan. Karena kenapa, mereka pun nanti juga ke saya gitu, saya nggak minta uang gitu kan, nggak minta Nah, uang gitu. jadi buat kalian intinya kalau misalkan ada yang mau kerja di Sarden, mengatasnamakan si Rian, katanya kalau misalkan kerja di Sarden harus bayar, berarti kalian udah jadi salah satu korban penipuan. Sebenarnya kerja di Sarden itu nggak dipita sepeser pun ya, tapi kalau misalkan kalian sendiri yang mau ngasih ke kita atau ke penyalurnya ya itu silahkan, cuman nggak dipatok itu nominalnya namanya berapa. itu uang rokok lah, kalau namanya uang rokok nggak apa-apa gitu buat penyalur tuh. Tapi kalau misalnya ada administrasi ini berapa juta, kian juta, itu tidak ada.